Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang terhormat para asatidz di Bait Al-Quran, yang saya hormati para santri Bait Al-Quran, dan semua saja yang bergabung di Google Meet ini dalam acara kita, yaitu kajian tafsir, melanjutkan kajian tafsir kita, yang mana pada episode kali ini insyaallah kita akan masuk pada surah Al-Fajr. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa mendownload rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhusu khususun ila alif kitab tafsir Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa Imam Ahmad As-Sawi wa ila hadratus syekh wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada surah Al-Fajr. Ini karena jumlah ayatnya cukup banyak, yaitu ada 30 ayat. Kalau kita baca memang 30 itu sebentar. Cuman kalau kita kaji tafsirnya 30 itu ini tidak cukup waktu 1 jam. Sehingga kemarin Ustadz Lisin konfirmasi ke saya, apa ini dibagi 2? Maka ini ya insya Allah dibagi 2 aja. Sehingga kita tidak terkejar-kejar oleh penyampaian ini harus habis 30 ayat tafsirnya, tetapi separuh, tapi mudah-mudahan bisa lebih mendalam, sehingga banyak hikmah yang bisa kita petik dari kajian tafsir kita ini harapannya. Surah Al-Fajr ini yang pertama yang perlu saya sampaikan secara tartibun nuzul. Jadi tartibun nuzul itu urutan turunnya surat dan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Secara tartibun nuzul, surat Al-Fajr ini turun setelah surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah, yaitu Alam Nashrah Laka Sadrak. Setelah surat ini barulah kemudian turun surah Al-Fajr. Setelah Al-Fajr turun surat Ad-Duha. Tapi antara Al-Fajr sampai Ad-Duha ini ada jeda yang cukup lama, kira-kira menurut para ulama sesuai dengan riwayat itu kira-kira ada yang mengatakan 15 hari sampai turun surat Ad-Duha. Karena ketika itu Rasulullah nunggu-nunggu kok nggak ada wahyu turun. Makanya dalam surat Ad-Duha itu ada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi sebagai penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti setelah Al-Fajr turun, maka ini ada jeda sampai surat Ad-Duha. Turun surat Ad-Duha. Itu tartibun nuzul. Dari sisi tartibul mushaf, sebagaimana kita ketahui, Al-Fajr ini berada di antara surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-Balad, ya. Jadi Al-Ghasyiyah dulu urutannya, lalu Al-Fajr, baru Al-Balad. Nah, yang pertama yang saya sampaikan ini terkait dengan munasabah atau hubungan antara satu surat dengan suratnya setelahnya dan surat sebelumnya. Ya, hubungan antara satu surat sebelumnya dan satu surat sesudahnya. Al-Fajr dihubungkan dengan surat sebelumnya yaitu Al-Ghasyiyah. Ini yaitu berisi mengenai di surah Al-Fajr
itu dijelaskan orang-orang yang terkait dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mau beriman, yang nanti di akhirat itu sebagaimana informasi di dalam Al-Ghasyiyah itu ada wujuhu yauma idzin khashi'ah, ya, amilatun nasibah. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang wajahnya itu tertunduk dengan penuh kehinaan. Itulah orang-orang yang ketika di dunia itu durhaka. Lalu untuk penduduk surga itu disebutkan wujuhu yauma idzin na'imah. Jadi mereka ini berseri-seri karena mereka mendapatkan fasilitas, memperoleh aneka kenikmatan. Lalu terakhir di surat Al-Ghasyiyah itu ada ayat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, di surah Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala ingin memaparkan dan ini mengingatkan kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu, karena Al-Fajr ini Makkiyah. Jadi Makkiyah itu turun ketika sebelum Rasulullah hijrah. Isinya apa? Untuk menunjukkan dan mengingatkan kepada musyrikin Mekah agar mereka tidak berlaku sewenang-wenang dan tidak durhaka. Karena diberi paparan, lalu dimulai dari sumpah, lalu diberi paparan contoh-contoh umat terdahulu yang durhaka, lalu dibinasakan ketika di dunia, ya, di muka bumi ini, dan nanti di akhirat tentunya mendapatkan balasan yang siksa yang luar biasa, siksa yang pedih, kan begitu. Jadi ini keterkaitannya. Lalu keterkaitannya, kalau hamba-hamba yang baik, yang tidak durhaka, inilah orang-orang yang mensucikan jiwanya, yang nanti di akhir Al-Fajr itu dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Dulu waktu kita membahas tentang Asy-Syams, kita sudah mendiskusikan sistem membahas ini, yaitu terkait dengan nafas yang al-mutmainnah, lalu ada nafas yang al-lawwamah, ada an-nafas yang ammarah bisu. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, di Al-Balad ditegaskan lagi bagaimana caranya agar untuk menuju jiwa yang mutmainnah ini, termasuk ada falaqtahamal aqabah. Jadi menempuh jalan mendaki lagi sukar. Fakku raqabah, kan begitu, sudah kita bahas. Lalu di Asy-Syams dijelaskan lagi, itulah sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Ini munasabah. Jadi munasabah keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain yang berurutan dengan surah Al-Fajr ini. Para santri Bait Al-Qur'an rahimakumullah. Jadi di Bait Al-Qur'an ini sebenarnya sudah mahasantri semua ini, karena di atasnya mahasiswa. Ada yang sudah bekerja banyak, ya, yang sudah berkeluarga, punya putra-putri banyak, tapi masih mau untuk ngaji. Ini suatu hal yang patut diapresiasi. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan langkah kita, meringankan langkah kita untuk melakukan kebaikan, khususnya agar kita semakin intens dan akrab dengan kalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tahunya Bait itu santrinya sudah dewasa-dewasa itu karena di pendaftaran tuh, ya Ustadz Lisin ya, di pendaftaran itu kan khusus dewasa. Jadi kalau yang belum dewasa ini tidak boleh masuk Bait. Jadi 17 plus atau 18 plus ini. Jadi ini khusus dewasa, makanya kajiannya kajian khusus dewasa. Walaupun itu Ustadz Lisin tadi mangku anak kecil tadi. Ini tolong dipinggirkan dulu karena ini kajian khusus dewasa. Nah, ini guyon-guyon ya. Oke, mohon maaf Ustadz Lisin dan mahasantri yang lain. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru terkait bicara tentang munasabah, yaitu urutan tartibul mushaf. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Ini kita bagi dulu. Yang pertama ini yang kita bahas adalah ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 ini yang berisi sumpah. Ayat 1 sampai 4 itu berisi sumpah. Lalu ayat kelima itu adalah istifham, tapi istifham itu untuk menetapkan. Nah, istifham ini untuk penetapan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah wal fajri. Ya, wal fajri itu maknanya adalah demi waktu fajar atau demi fajar. Disambung dengan ayat yang kedua, walayalin asyr. Layal itu jamak dari lail. Berarti dan beberapa malam yang 10. Berarti malamnya jumlahnya 10. Yang pertama terkait dengan fajar.
Fajar itu makna aslinya itu sesuatu yang memecah. Artinya keheningan malam atau kegelapan malam itu dipecah dengan adanya fajar subuh sehingga malam ini sudah selesai. Muncullah waktu subuh, yaitu fajar itu, waktu fajar ini. Sesuatu, lagi-lagi saya sampaikan, bahwa makhluk yang dipakai oleh Allah sebagai qasam, sebagai sumpah, ini pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Nanti setelah kita bahas 5 ayat ini ada beberapa ulama yang menggali hikmah. Mengapa wal fajr walayalin ash dan seterusnya. Ayat yang kedua, walayalin ash. Mayoritas ulama itu memahami, itu sebagaimana dalam pamflet itu, ini yang dimaksud fajar apa? Ini yang dimaksud adalah fajar, yaitu pada 10 Zulhijjah. Karena ada hal yang menunjukkan yang mengarah ke sana, yaitu walayalin ashr, dan 10 hari malam-malam yang 10. Dalam bahasa Arab itu kalau menyebut hari itu biasanya memang disebutkan dari malam. Kita ambil contoh salasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin. Jadi lailahnya. Kenapa? Karena hitungan berdasarkan qamariyah itu hitungan masuk hari berikutnya itu ketika sudah masuk waktu maghrib. Jadi kalau hari ini hari Sabtu, maka nanti maghrib itu sudah hari Ahad. Tapi kalender Syamsiah itu nanti nunggu jam 12 malam. Tapi kalau kalender Qamariyah itu maghrib sudah masuk. Sehingga yang disebut itu awal hari. Lah awal hari itu adalah masuk malam itu ketika ghurubus syams, maghrib. Maka disebut salasina lailatan, umpama begitu. 30 malam itu berarti 30 hari, bukan hanya diambil malamnya, tapi disebutkan malamnya. Nah, ini maksudnya malam-malam yang 10, tapi karena malam itu memang punya keistimewaan tersendiri dan punya sesuatu yang tersembunyi di balik malam itu. Nanti kita bahas. Nah, ini pendapat yang mayoritas mengatakan begitu. Jadi mengatakan bahwa 10 ini adalah mulai dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Sehingga wal fajar itu fajar pada hari nahar atau hari Idul Adha. Fajar hari lebaran 10 Zulhijjah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan begini, fajar itu ya fajar, pokoknya setiap waktu fajar. Walayalin ashr, ada pendapat lain yang mengatakan 10 hari ya yang mulia yang dipakai sumpah dalam ayat ini menunjuk pada 10 hari bulan Ramadan. Ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu kalau sudah 10 hari terakhir atau yang disebut al-ashr al-awakhir, itu beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan beliau banyak beriktikaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah ada satu malam yang sangat luar biasa istimewa, yaitu disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Jadi ada satu malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Kalau siang, itu sebenarnya siang yang mulia di antara siang-siang yang lain, itu ada hari yang disebut dengan Yauma Arafah, yaitu hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu berada di antara 10 hari kalau memang ini difahami walayalin ashr ini adalah 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Lalu ada pendapat lain yang mengatakan ini tanggal 1 sampai 10 Muharram. Kemarin kita sudah ada peringatan Muharram. Karena di 10 Muharram atau Asyura itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang dilalui oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya, ini Asyura. Sehingga tanggal 1 sampai 10 itu juga mulia, apalagi bulan Asyura atau Al-Muharram itu termasuk salah satu di antara yang disebut dengan minha arba'atun hurum, yaitu salah satu dari 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, ditambah satu lagi yaitu bulan Rajab. Ada pendapat lain lagi, dan ini semua ada dasarnya. Ada pendapat lain yang mengatakan walayalin ashr itu apa? Walayalin ashr itu 10 hari, yang 10 hari itu adalah ketika Nabi Musa alaihi salam itu beraudiensi dengan Tuhan, dengan Allah, diundang oleh Allah, ditetapkan wa wa'adna Musa 30 lailatan. Awalnya ditetapkan 30 malam, 30 hari.
Tapi kemudian dirasa kurang, wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Lah tambahannya 10 hari itu yang disebut walayalin asyr. Ini menurut penafsiran yang lain. Oke. Lalu kemudian disusul dengan sumpah wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan ganjil. Ini ganjil genap ganjilnya juga dijadikan sumpah oleh Allah. Nah, mufassirin juga berbeda-beda dalam memahami atau tafsir dari ayat ini. Ada yang memahami wasyaf'i wal watr itu ya genap ganjil biasa, karena Allah itu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Oke. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada min, ada plus, ada genap, ada ganjil dan seterusnya. Tapi ada yang lebih spesifik, ini yang dimaksud oleh Allah, ini adalah sholat yang genap dan sholat yang ganjil. Sholat yang genap itu lebih banyak jumlahnya, karena yang ganjil itu hanya sholat maghrib. Tapi ada yang memahami, ini subuh dan maghrib. Kenapa? Karena subuh itu sholat yang genap, maghrib itu yang ganjil yang 3. Diambil 2 ujung, yang satunya mulai penghujung malam, yang satunya ketika fajar, maka di situ ada shift termasuk kalau subuh disebutkan inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena di situ dalam beberapa tafsir dijelaskan ada peralihan pergantian shift jaga malaikat, sehingga kalau subuh itu lebih banyak malaikat yang menyaksikan. Kenapa? Karena malaikat yang mau shift siang itu sudah mau menggantikan, lah malaikat yang ini belum berpindah, sehingga kalau orang melakukan sholat subuh itu saksinya lebih banyak dari para malaikat ini. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Jadi ada yang memahami begitu. Ada lagi ulama yang memahami apa wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan ganjil. Nah yang genap itu 8, contohnya 8 itu genap apa? Yaitu pintu-pintu surga, itu ada 8. Sementara yang 7, yang ganjil itu termasuk itu pintu neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Jadi ada 7 pintu. Yang setiap pintu itu sudah ada jatahnya masing-masing bagian, ada bagiannya masing-masing. Ini beberapa penafsiran. Lalu walaili idza yasr, dan demi malam apabila ia berlalu. Yasr itu akar katanya dari saro yasri. Ya, saro yasri. Dalam bahasa Arab itu ada saro yasiru, ada saro yasri. Maknanya sama-sama berjalan, tapi bedanya kalau saro yasiru itu berjalan umum sifatnya. Tapi kalau saro yasri itu berjalan pada malam hari. Makanya dalam surat Al-Isra di awal itu subhanalladzi asra. Asra itu berarti mengikuti wazan af'ala, ya maha suci zat, yaitu Allah yang memperjalankan. Asra bi abdihi lailan. Ada lailan lagi, ada penegasan di situ. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kan begitu. Nah, walaili idza yasr. Demi malam apabila dia telah berjalan. Kita tahu malam itu perjalanannya kan mulai maghrib. Ini keheningannya masih rame jam 8. Semakin pekat malam itu, semakin pekat, ini keheningannya juga semakin sepi karena sudah semakin banyak orang tidur. Ya kan begitu. Sampai kemudian masuk waktu fajar, yang fajar itu memecah keheningan malam. Nah, dari 4 sumpah ini, di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan istifham, tapi istifham itu isinya pengennya penegasan. Ya. Jadi istifham takriri namanya kalau dalam bahasa Arab. Jadi bertanya tapi untuk penegasan. Sambil contoh begini. Umpama saya punya dana 50 juta. Saya berikan ke sebuah lembaga. Ini contoh ya. Sudah ini belanjakan ini, gini-gini terserah belanjakan ini. Ternyata setelah 1 bulan kok tidak ada progres. Ya, laporan, saya datang ke lembaga itu. Loh. Saya tanya, ini kok masih pancet tempatnya? Saya tanyanya begini, 50 juta itu kan sudah saya kasih. Sudah saya kasih kan? Itu bukan berarti iya sudah. Jawabnya tidak harus seperti itu. Jadi 50 juta itu sudah saya kasih kan? Iya sudah dikasih. Tapi untuk apa? Saya ini menegaskan bahwa 50 juta itu ya digawe untuk lembaga ini. Begitu.
Lain dalam konteks ini istifhamnya takririnya begini. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Gampangannya ini. Kalau orang mau berakal, mau berpikir cerdas, ya, itu sebenarnya dengan 4 hal ini itu sudah cukup bagi dia untuk kemudian dia menjadi orang baik, menjadi orang beriman yang baik. Bukan malah durhaka. Ini hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kan ini sudah demikian jelas. Kita lihat mulai dari wal fajr. Fajar itu kan menyingsingkan malam sehingga menjadi waktu subuh. Itu sudah mulai permulaan siang. Kan begitu. Layalin asyr. Ini malam-malam yang 10 ini. Malam juga begitu. Wasyaf'i wal watr sampai pada walaili idza yasr. Malam apabila telah berlalu. Ada mufassirin yang memahami walaili idza yasr ini termasuk hiburan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang memusuhi beliau, orang-orang kaum musyrikin Mekah, karena ketika turunnya ayat ini Rasulullah masih berada dalam tekanan orang-orang musyrik karena beliau masih di Mekah sebelum hijrah. Maka orang-orang yang perilakunya ini seperti kegelapan malam, berkelaku kezaliman, memusuhi dan seterusnya. Ini nanti mereka ini berdasarkan fakta sejarah, ini mereka akan lewat aja udah. Jangan khawatir, nanti ada fajar. Lah fajar ini juga difahami wal fajr ini kemenangan Islam. Makanya Rasulullah itu berjuang berdakwah selama bertahun-tahun hingga akhirnya sukses ketika peristiwa Fathu Makkah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Termasuk turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini pernah kita bahas dalam surah An-Nasr. Ketika turun surat An-Nasr itu sahabat-sahabat pada bergembira. Kenapa? Karena Islam ini sudah diterima oleh seluruh jazirah Arab. Kan begitu. Karena mereka masuk Islam itu secara berbondong-bondong. Tapi beda dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau malah menangis. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Abi Bakar, ya Aba Bakrin, kenapa kok panjenengan ini menangis? Kata Abu Bakar, kalau Islam ini sudah tersebar di Jazirah Arab dan orang-orang sudah memeluk agama Islam, berarti tugas Rasulullah itu sudah mau habis. Kalau habis, berarti Rasulullah akan segera kembali sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ Abu Bakar menangis. Umar juga ikut nangis akhirnya. Jadi kisahnya begitu dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi walayalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. La hijr, makna aslinya hijr itu yang menghalangi. Lah di terjemahan itu diartikan orang-orang yang berakal. Kenapa kok orang-orang yang berakal disebut yang memiliki hijr? Hijr itu berarti orang yang berakal itu seharusnya akal itu mampu memberi pertimbangan agar orang itu tidak melakukan kedurhakaan. Ada orang mau mencuri, tapi kalau akalnya masih sehat, lalu didorong dengan bisikan nurani yang dilandasi keimanan, maka dia akan mikir sekian kali, berpikir 1000 kali. Bahkan untuk berucap pun tidak asal jeplak kalau orang bahasa Jawa bilang itu, tapi harus berpikir sekian kali. Sehingga hijr itu menjadi penghalang agar orang tidak terjerumus ke dalam keburukan. Kalau orang mau memahami sumpah-sumpah ini cukup bagi dia, orang-orang yang berakal. Tapi karena orang-orang musyrikin Mekah ketika itu memang ada beberapa tokoh-tokohnya yang sangat sulit untuk diajak kepada kebaikan dan sulit untuk diberikan hidayah, artinya disampaikan hidayah kepada mereka. Ini sehingga di sini hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jadi di 5 ayat yang pertama ini Allah ingin merangsang menstimulus imajinasi seseorang. Jadi diberikan sumpah wal fajr agar orang menenung fajar. Walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Kan begitu. Syekh Mutawalli Asy'arawi ya, di Mesir itu beliau pernah memberikan satu kesan dari ayat ini. Kata beliau begini, orang yang baik, orang mukmin yang baik itu dia akan merasa nikmat ya, karena berlandasan keimanannya itu pada waktu-waktu yang disebutkan di 4 ayat ini. Pertama wal fajr.
Orang mukmin yang baik itu ketika waktu fajar itu dia akan merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena ketika bangun tidur dia mulai aktivitasnya itu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang buka keberkahan setiap hari itu ya ini. Orang itu waktunya sehari tidak barokah itu boleh jadi kadang-kadang karena mohon maaf subuhnya kesiangan. Jadi tidak pas waktu fajar, tapi fajarnya sudah hilang. Kalau fajarnya sudah hilang berarti waktu subuh sudah habis. Nanti mulai masuk waktu tulu'us syams, mulai terbit matahari. Itu berarti subuhnya sudah habis. Kalau itu baru bangun lalu sholat subuh, maka bukan subuh namanya, tapi subha. Subuh gandeng duha. Padahal duha itu ada sunnahnya sendiri. Bukan subha, kalau subha mboten wonten. Nah kan begitu. Ini kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Walayalin asyr, 10 hari ya. Malam-malam yang 10 sama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Orang mukmin yang baik, yang sehat keimanannya, itu akan merasa tentram, merasa aman, merasa nyaman, merasa nikmat di hari-hari 10 ini. Umpama 10 hari terakhir Ramadan, iktikaf. Ya. Lalu meningkatkan semua amal ibadah untuk salah satunya ikhtiarnya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu kita tidak ada yang tahu kapan pasnya datangnya. Tapi kalau dari riwayat-riwayat itu memang dicegat di 10 hari terakhir. Tapi boleh jadi. Makanya dari awal itu sudah harus sregep. Dan 10 hari terakhir itu yang paling berat dibanding 10 hari yang pertama. Termasuk sholat tarawihnya, qiyam Ramadannya, kan begitu. Kalau walayalin asyr itu difahami Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu orang-orang mukmin, apalagi yang sedang menunaikan ibadah haji, itu merasakan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena ini menjelang wukuf di Arafah, lalu tanggal 9 wukuf di Arafah, ya. Lalu tanggal 10-nya ini termasuk jumroh, sekaligus di situ mungkin bisa tawaf ifadah setelah melakukan wukuf. Nah, ini luar biasa ini 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Kalau itu difahami bulan Muharram, ya sama, Muharram itu berarti masuk pada bulan haram yang kemudian sampai pada Asyura yang Rasulullah perintahkan puasa itu mulai dari Tasu'a, yaitu hari ke-9 dan 10-nya. Jadi orang beriman ini akan merasakan nikmat pada waktu-waktu yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Maka sholatnya tidak pernah bolong. Yang genap subuhnya tepat. Kaitannya dengan wal fajr tadi. Sholat sunnah juga begitu. Sholat sunnah yang genap, sholat duha, tahajud, dan lain-lain, itu kan genap jumlah bilangannya. Ya. Yang ganjil apa? Witir. Makanya sholat itu yang ganjil ya sholat witir. Makanya disebut sholatul witir karena jumlahnya ganjil. Bisa 1, 3, dan seterusnya. Kalau kata Gus Baha itu, Sayyidina Utsman itu sholat witirnya tidak pernah lebih dari 1 rakaat. Tapi 1 rakaat yang dilakukan Sayyidina Utsman itu isinya khatmil Quran. Jadi 1 rakaat itu yang dibaca khataman Al-Quran. Ini generasi sahabat. Jadi luar biasa. Wal laili idza yasr. Malam juga begitu. Orang mukmin yang baik, malam itu tidak akan pernah kembali. Malam itu berjalan terus. Hari ini, malam hari ini, tadi malam itu tidak pernah kembali. Yang ada nanti malam lagi. Cuma tidak ada jaminan kalau kita ini nanti menangi malam atau tidak, itu tidak ada yang tahu kita. Makanya orang mukmin yang baik, yang didasari oleh keimanannya, maka dia ini selalu menggunakan waktu malam itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Di surat Az-Zariyat itu Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur, berarti sepertiga malam terakhir, itu mereka ini, orang-orang muttaqin yang luar biasa, itu senantiasa memohon ampun kepada Allah. Termasuk ciri-ciri ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba-hamba Allah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyama. Jadi malam-malam itu nginep atau melewati malam-malam mereka, mabitnya, nginep malamnya itu tidak lain yang dilakukan adalah sujjatan wa qiyama, yaitu bersujud kepada Allah dan melakukan qiyamul lail. Ya.
Ini penting. Tapi tetap qiyamul lail khusyuk iya, tetapi tetap kita ini dalam hal berinteraksi sosial tetap kita harus mengedepankan toleransi. Artinya begini maksud saya. Jangan sampai karena kekhusyuan kita yang sangat khusyuk lalu memandang orang lain yang tidak khusyuk itu sudah jauh dari Tuhan lalu kemudian hanya kita yang dekat. Ini yang tidak boleh. Kita tidak boleh menjustifikasi seperti itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jadi jangan sampai. Makanya kita terus mengasah dari banyak hal. Saya kemarin baca-baca buku itu ada salah satu nasihat Imam Hasan Al-Basri itu yang luar biasa. Ketika bicara mengenai tawadhu. Tawadhu itu kan rendah hati. Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri inferior, rendah diri nanti minder ngadepi orang. Bukan, ini rendah hati. Kata beliau, ada sekelompok orang yang melakukan tawadhu itu tapi masuk tawadhu yang palsu. Apa yang palsu itu? Banyak orang yang meletakkan tawadhu itu hanya pada pakaian luar. Sementara dalam dirinya itu masih ada kesombongan yang luar biasa. Nah ini yang paling berat. Lalu akhirnya ditanya Imam Hasan Al-Basri itu, lalu tawadhu yang sejati, yang sesungguhnya itu bagaimana ya Syekh? Kata beliau, tawadhu itu adalah kalau Anda keluar rumah, Anda bertemu dengan siapapun orangnya, maka Anda selalu melihat orang itu selalu berada kelebihan di atas Anda. Selalu di atas sampean. Nah kita ini kan kadang-kadang kalau yang dititipi oleh Allah ilmu, lalu ketemu orang yang tidak begitu pinter, itu melihatnya sudah malai ki wong gak pate iso pinteran aku. Kalau ada orang yang mohon maaf penghasilannya per bulan itu bisa 20 juta, 30 juta, melihat orang yang penghasilannya 1 juta, penghasilannya akean aku. Itu berarti melihat dirinya lebih. Berarti tidak tawadhu gitu loh. Berarti belum tawadhu yang sejati. Yang ahli ibadah juga begitu. Ini yang bahaya ini. Muncul, ibadah saya lebih banyak daripada dia. Ana khairum min. Ana aktsaru minka malan wa walada. Kan begitu. Ini enggak boleh. Jadi inilah yang harus kita asah terus dalam diri kita. Jangan sampai kita ini merasa lebih dibanding orang lain. Karena iblis dulu kan begitu. Ketika tidak mau sujud pada Adam, dia mengatakan ana khairum min. Karena berdasarkan asal kejadian, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kata iblis matur dia bilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali ke materi. Jadi setelah Allah bersumpah ini orang diajak mikir, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, maka kemudian dipaparkan secara fakta. Ini loh faktanya. Kalau orang-orang itu durhaka, tidak mau taat, maka ayat berikutnya alam taro. Di Al-Quran itu ada alam taro, ada alam ta'lam. Apa bedanya? Kalau alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui? Kalau alam taro, apakah kamu tidak melihat aslinya? Tapi sama, tidak mengetahui juga. Tapi ketika yang dimaksud, apakah kamu tidak mengetahui tapi menggunakan taro, ini berarti maknanya lebih dalam karena seakan-akan menyaksikan secara langsung. Jadi fakta, tapi tetap diajak dalam imajinasi kita, dalam bayangan kita, ini fakta yang sangat dahsyat dan itu sudah pasti terjadi dan ini sudah terjadi. Kenapa? Karena suku Ad itu sudah dihancurkan oleh Allah. Dulu ada namanya kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad itu tinggal di sebuah kota yang namanya Iram. Ad itu juga nama orang, Iram itu kakek moyangnya, itu juga nama orang. Tapi karena ketokohannya sehingga Iram itu dari nama orang dijadikan nama kota. Ad karena ketokohannya beranak pinak banyak, maka dia dinisbatkan menjadi sandaran nama suku atau kelompok. Itu kaum Ad. Yang mana diutus kepada mereka wa ila adin akhahum huda, Nabi Hud. Nah, Nabi Hud itu ya kaum Ad juga karena dari keluarga mereka sendiri yaitu kaum Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Di ayat yang tadi sudah saya sebutkan, tertibun nuzul, surat Al-Fil ini turunnya kan setelah surat Al-Fajr itu turunnya setelah Al-Fil. Di Al-Fil itu Allah menyatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan begitu. Kalau ini alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Jadi apakah kamu tidak melihat? Ini memang mukhatabnya yang diajak bicara ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini berlaku umum untuk siapapun.
termasuk untuk masyarakat Arab ketika itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Yang menarik di ayat ini, ketika menunjukkan perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, itu Al-Quran menggunakan fa'ala. Tapi kalau perbuatan manusia, itu fa'ala dan juga amila. Apa bedanya? Dalam surah Al-Anbiya itu ada ayat ngeten. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya dan tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang dia lakukan. Tapi kalian, kita ini manusia, itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kok kamu melakukan ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kalau baik diberi pahala, kalau buruk ya diberi dosa, kan begitu. Ketika fa'ala, ini menurut pakar bahasa atau para linguis Arab mengatakan bedanya fa'ala dengan amila. Itu kalau amila itu melakukan sesuatu tapi ada dampaknya yang akan kembali ke orangnya. Man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka dampak dari amal soleh itu kembali bagi dirinya. Ya kan begitu. Tapi kalau fa'ala itu melakukan sesuatu, tidak ada dampaknya. Artinya apa? Ketika Tuhan fa'ala rabbuka, maka Allah melakukan sesuatu, Allah tidak dituntut pertanggungjawaban dan tidak ada dampaknya apa-apa. Bebas saja. Ya karena Allah Al-Khaliq. Kan begitu. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini bedanya antara fa'ala dengan amila. Maka di sini alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum Ad ini tinggal di sebuah kota Iram. Yang mana Iram itu, yaitu mereka kaum Ad ini penduduk Iram, yaitu ibu kotanya di Iram ini. Iram dzatil imad. Mereka memiliki bangunan yang tinggi-tinggi. Lanjutannya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota yang seperti itu di tempat-tempat lain, di negeri-negeri yang lain. Artinya apa? Allah ingin memberi gambaran secara faktual kepada penduduk Mekah, musyrikin Mekah ketika itu bahwa Iram saja yang kotanya itu bangunannya secara peradaban fisik itu luar biasa, itu saja hancur. Kan begitu. Apalagi di Mekah. Karena di Mekah ketika itu bangunan peradaban itu tidak seperti di kota Iram. Ya Mekah itu karena keunggulannya di situ ada Baitullah. Kan begitu. Tapi Baitullah kan tinggalan kakek moyang, itu mulai ditinggikan bangunannya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi yang bangun bukan Ibrahim Ismail, karena dalam riwayat sesungguhnya pondasi Ka'bah itu sudah dibangun oleh para malaikat. Ada yang mengatakan sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Sehingga Nabi Ibrahim dan Ismail itu hanya meninggikan. Maka ayatnya wa idh yarfa'u, bukan yabna tapi yarfa'u. Yarfa'u itu meninggikan. Lah kota Iram itu mereka bangun sedemikian rupa secara peradaban bangunan kota, peradaban fisik. Itu luar biasa. Itu dihancurkan oleh Allah gara-gara mereka durhaka kepada Allah dan tidak mau mentaati risalah Allah yang dibawa oleh Nabi Hud sebagai nabi yang diutus kepada kaum Ad. Jadi diberi gambaran faktual. Iram dzatil imad. Yang mana bangunan yang tinggi-tinggi itu tidak ada dan belum pernah ada di tempat manapun di negeri-negeri yang lain. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lalu dipaparkan lagi. Coba lihat lagi. Ada juga kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu kaumnya Nabi Saleh. Dulu sudah kita bahas ketika kita membahas tentang surah Asy-Syams. Kaum Tsamud itu punya keahlian. Mereka ini wa tsamudalladzina jabus sakhra bil wad. Jabu itu jaba. Jaba itu maksudnya melobangi, mengukir as-sakhr. As-sakhr itu batu yang besar. Kalau di daerah Arab, di daerah Yaman, itu batu yang besar itu ya gunung. Karena di sana gunungnya gunung batu. Nah kaum Tsamud itu sudah biasa mengukir itu, bahkan di lereng-lereng gunung di bawah itu diukir sedemikian rupa sampai akhirnya dilubangi dan itu bisa dijadikan tempat tinggal atau rumah beserta dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Ini kaum Ad dan kaum Tsamud itu kalau kita bicara tentang pembabakan orang-orang Arab atau yang disebut dengan Al-Arab, bangsa Arab itu, ini disebut Al-Arab Al-Baidah. Artinya apa? Informasi mengenai mereka itu tidak kita dapatkan kecuali informasi dari kitab suci Al-Quran.
Mereka ini sudah punah, sudah musnah. Tapi ternyata tahun 1800 sekian ada seorang arkeolog menemukan ya, itu ada bangunan dari batu besar, gunung besar itu yang berupa rumah. Yaitu bukti arkeologis. Ternyata informasi Al-Qur'an itu memang betul-betul valid, betul-betul benar. Kalau kita memahami Al-Qur'an, kita yakin karena Al-Qur'an itu pasti benarnya. Nah, ilmuwan-ilmuwan itu kemudian menggali situs-situs itu, kemudian itu sebagai bukti, oh ini arkeologisnya ada. Jadi shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi betul informasi Al-Qur'an itu. Dulu mungkin sudah lama ini ya, sudah 2 tahun yang lalu pernah saya sampaikan. Karena kemukjizatan Al-Qur'an itu kan ada 5 setidaknya. Kalau kita baca Al-Mawsu'ah, Al-Qur'aniyah, Al-Muyassarah itu. Yang pertama yang disebut dengan Al-I'jaz Al-Lughawi, yaitu kemukjizatan dari sisi bahasa. Karena memang yang dihadapi Al-Qur'an ketika turunnya, yang disebut dengan kaum yang disapa oleh Al-Qur'an pertama kali, itu adalah orang-orang Arab yang memang memiliki keistimewaan, keahlian bahasa sastra yang tinggi. Maka Al-I'jaz Al-Lughawi ini luar biasa. Ya. Lalu yang kedua ada Al-I'jaz At-Tasyri'i. Apa itu Al-I'jaz At-Tasyri'i? Yaitu kemukjizatan dari sisi pensyariatan hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sudah banyak orang yang meneliti tentang syariat sholat. Sholat dampaknya bagi kesehatan, dampaknya bagi ketenangan jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Aqimis sholata lidzikri. Itu sudah diteliti dari aspek psikologisnya, dari aspek fisiologisnya, secara fisik kesehatannya seperti apa, gerakan sholat itu. Nah, ini namanya Al-I'jaz At-Tasyri'i. Lalu ada namanya Al-I'jaz Al-Ghaibi. Al-I'jaz Al-Ghaibi itu Al-Qur'an sudah menginformasikan, tapi ketika Al-Qur'an turun menginformasikan itu, peristiwanya belum terjadi. Contohnya surat Ar-Rum di awal itu Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya kan begitu. Al-Qur'an sudah menginformasikan ini sekarang memang Romawi kalah oleh Persia, tapi nanti dalam kurun waktu antara 3 sampai 9 tahun Romawi akan mengalahkan Persia. Ternyata 7 tahun setelah itu 7 tahun Romawi menang. Kan begitu. Terus surat Al-Lahab ketika turun, Abu Lahab masih hebat, masih seger buger, masih tokoh Quraisy. Tapi Al-Quran sudah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ternyata meninggalnya, matinya mengenaskan. Dan tidak ada orang yang mau menghormati secara zahir jasadnya itu baru di dunia loh ya. Nanti di akhirat saya selana ronza talahab, kan begitu. Jadi itu namanya Al-I'jaz Al-Ghaibi. Lalu yang keempat ada namanya Al-I'jaz Al-Ilmi. Nah, Al-I'jaz Al-Ilmi ini kemukjizatan ilmiah. Ya, kemukjizatan ilmiah. Kalau tadi contohnya bukti arkeologis itu terkait dengan fakta historis. Ternyata faktanya ada itu, bukti-buktinya. Bahwa kaum Tsamud itu pernah melubangi batu besar, gunung-gunung itu. Wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Itu di lembah-lembah itu. Dan yang terakhir, i'jaz itu ada namanya Al-I'jaz At-Tajaddudi. Itulah yang memungkinkan Al-Quran itu sehingga sholihun likulli zaman wa makan. Selalu tepat, selalu bisa dipakai mulai dari sejak turunnya sampai nanti di akhir zaman. Sholihun likulli zaman wa makan. Ini beberapa i'jazul Quran. Oke, kita kembali ke materi. Ini tambahan ya, selingan begini. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Berarti yang dipaparkan sudah berapa? Ad sama Thamud. Thamud ini kesudahannya sama. Bisa dibaca di surat Asy-Syams kemarin. Apa di Asy-Syams kemarin? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Jadi itu kalau dalam beberapa sejarah diuraikan, dalam tafsir itu diuraikan. Jadi kaum Tsamud itu mereka berada di dalam rumah yang rumah itu berada di dalam batu-batu besar, gunung-gunung itu. Itu rumah-rumahnya itu tetap utuh, tapi orangnya ini terkena siksa. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Lagi-lagi kembali ke fa'ala tadi, Allah itu ya wala yakhafu uqbaha. Allah tidak memiliki rasa takut akibat kesudahan kalau sudah menyiksa hamba, tidak ada. Karena ya kalau ada rasa takut ya bukan Tuhan namanya, kan begitu. Jadi ini luar biasa. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Lalu yang ketiga yang dipaparkan secara faktual itu adalah Fir'aun.
Wa fir'auna dzil autad, ya, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan-bangunan yang besar. Sekali lagi perlu saya sampaikan, jadi Fir'aun itu bukan nama perorangan para santri. Jadi Fir'aun itu nama julukan untuk raja di Mesir ketika itu. Ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ketika Musa lahir, Fir'aunnya itu adalah Ramses II. Tapi ketika yang tenggelam di Laut Merah, itu adalah anaknya Ramses II. Sudah melanjutkan Fir'aun yang bapak angkatnya dulu itu. Tapi ada yang mengatakan Fir'aun ketika masa Nabi Musa itu Fir'aunnya satu sama orangnya. Mulai jadi bapak angkatnya Musa, karena kan Nabi Musa itu kan dihanyutkan atas perintah Allah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, itu dihanyutkan di sungai Nil, lalu kemudian ditemu oleh salah satu istri Fir'aun, yang istri Fir'aun itu bernama Asia, itu yang beriman. Lalu akhirnya meminta kepada Musa agar bisa meramut bayi ini, karena Musa itu Fir'aun itu sudah mau membunuh, karena sesuai dengan mimpi yang ditakwilkan oleh para pembesarnya ketika itu, setiap bayi Bani Israel yang laki-laki harus dibunuh karena akan mengancam kekuasaan Fir'aun. Tapi atas permintaan istrinya ini dia tidak dibunuh Musa. Akhirnya ikut di istananya Fir'aun. Itulah yang akhirnya Fir'aun itu mengatakan wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Itu terkait dengan gampangannya kalau sekarang kamu ini anak yang sudah saya asuh kok tidak tahu berterima kasih. Kamu melakukan hal ini, termasuk menentang Fir'aun, termasuk ketika membunuh dengan tidak sengaja. Itu ada orang bertengkar, orang Kipti, orang Mesir dengan orang Bani Israel itu kemudian ditinju sama Musa, faqadha alaih, tiba-tiba meninggal. Itu ada penjelasannya dalam surah Al-Qasas. Silakan nanti dibaca kalau kita sudah sampai pada tafsir di surah Al-Qasas itu. Nah, Musa Fir'aun marah, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, sehingga Musa dianggap sebagai tidak tahu terima kasih. Minal kafirin itu orang yang tidak tahu berterima kasih, mengingkari gitu loh. Oke, Fir'aun itu punya perdana menteri, wa Fir'auna wa Haman, namanya Haman. Jadi Fir'aun itu nama raja. Yang raja itu sudah berkuasa, dan itu berkuasa sampai akhirnya dinasti Fir'aun itu runtuh, itu tidak kurang dari 3.000 tahun. Fir'aunnya ganti-ganti orangnya. Panjenengan bisa baca buku Ekspedisi Sungai Nil. Saya punya di rumah, ada buku bagus itu Ekspedisi Sungai Nil, ditulis oleh Pak Agus Mustafa. Itu bahkan beliau meneliti, langsung datang ke Mesir sana, termasuk beliau di buku itu menemukan di sana itu ada satu gunung yang gunung itu posisi tanahnya itu tidak beraturan, acak, sudah rusak. Oleh para ahli itu diyakini disitulah tempat ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat, beraudiensi dengan Tuhan, lalu Musa mengajukan permohonan untuk arini anzur ilaik, untuk Allah itu menampakkan dirinya. Lalu jawab Allah, terakhir di ayat itu, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ternyata gunung itu hancur, berpecah. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan. Jadi itu ada, gunungnya masih ada sekarang di Mesir itu. Jadi itu terkait dengan Fir'aun, Nabi Musa dan Fir'aun. Saya kembali ke Fir'aun. Lah Fir'aun ini disebutkan dalam ayat ini dzil autad. Dzil autad itu maknanya adalah yang memiliki pasak-pasak. Lah pasak itu apa? Pasak itu bangunan-bangunan yang besar. Kenapa? Karena bangun yang besar itu harus ditancapkan pasaknya yang kuat sebagai pondasi. Ada ulama yang memahami ini maksudnya piramid. Karena di zaman Fir'aun, teknologi membangun piramid itu sudah luar biasa teknologinya ketika itu. Jadi peradaban Mesir kuno itu luar biasa. Termasuk istana Fir'aun sendiri. Itu kalau panjenengan pernah ke Mesir, saya belum pernah ke sana, hanya tahu fotonya. Itu bangunannya tinggi-tinggi. Jadi orang foto di bawahnya itu ada patungnya Fir'aun besar sekali. Itu orang foto di dalamnya itu hanya sampai tingginya itu hanya sampai pada telapak kakinya patung itu. Ini untuk menandakan betapa Fir'aun ketika berkuasa itu luar biasa. Nah, luar biasanya itu apa? Luar biasa sewenang-wenang, karena di ayat berikutnya alladzina taghaw fil bilad. Taghaw itu apa? Taghaw itu melampaui batas. Karena Fir'aun ini termasuk berbuat sewenang-wenang, otoriter, yang dipekerjakan secara paksa itu adalah orang-orang Bani Israel ketika itu. Alladzina taghaw fil bilad.
Nah, lanjutan ayatnya fa'aktsaru fihal fasad. Maka fa'aktsaru fihal fasad itu adalah lalu mereka banyak berbuat kerusakan. Yang menarik di ayat ini begini. Di ayat yang tadi wa fir'auna dzil autad. Fir'aun itu membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ini berarti terkait dengan peradaban secara fisik itu luar biasa. Ada piramid. Yang piramid itu nanti isinya termasuk di dalamnya ada makam-makam Fir'aun yang sudah meninggal, yang mereka sudah punya teknologi untuk mumi, teknologi untuk mengawetkan jenazah. Padahal ketika itu belum ditemukan alat bahan pengawet seperti formalin. Ya. Tapi ketika itu ini membalsemnya, jadi istilahnya dibalsem itu dengan salah satunya ada campuran menggunakan madu. Jadi madu itu memang sudah dikenal sejak lama. Ya, termasuk untuk mengawetkan mayatnya Fir'aun yang sudah meninggal itu. Nah, kalau Fir'aun yang Ramses II itu kalau dalam kan Fir'aun yang ini yang ketika meninggal di Laut Merah tenggelam itu yaitu pada tanggal 10 Muharram Asyura itu kan kemudian sempat beberapa hari baru kemudian ditemukan jasadnya di pantai di pinggir laut. Itulah yang kemudian meninggalnya di laut, mestinya jasadnya hancur, tapi dikukuhkan oleh Allah, diutuhkan jasadnya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Diutuhkan jasadnya untuk menjadi tanda bahwa ini loh, Fir'aun tuh orang kuat. Nggak ada yang melebihi kekuatan Fir'aun ketika berkuasa itu. Nggak berani orang-orang itu. Tapi endingnya kan mati juga. Di Indonesia dulu kita punya penguasa yang berkuasa 32 tahun. Waduh, ketika berkuasa, nggak ada yang berani. Macam-macam diculik, macam-macam diciduk, dipenjara. Selesai. Jadi manusia itu diingatkan oleh Allah, diberikan ibrah secara faktual. Ini loh, ini orang-orang yang top ini, Fir'aun di zamannya. Dia merasa top sampai akhirnya dia berbuat sewenang-wenang. La alladzina taghaw fil bilad. Kaitannya begini. Fir'aun itu bisa membangun peradaban Mesir ketika itu, tetapi karena dia taghaw, dia berbuat sewenang-wenang, akhirnya dari kesewenang-wenangan itulah yang memunculkan banyak kerusakan. Bisa begini contohnya. Umpama ada seorang pemimpin yang diktator. Pemimpin yang diktator atau atasan yang diktator kepada bawahan, ya. Tapi diktatornya itu bukan mengarah kepada kebaikan, tapi untuk memperkaya diri sendiri, untuk kepentingannya sendiri, menyusahkan orang lain. Ini memunculkan kerusakan. Apa kerusakannya? Bisa banyak hal. Bisa jadi ini di tataran bawah itu terjadi gesekan. Kenapa? Ini yang suatu saat akan meledak, akan ada revolusi karena menentang dari atasan yang diktator itu. Kalau sudah revolusi terjadi, apa yang terjadi? Kerusakan berada di mana-mana. Jadi yang membuat kerusakan itu karena toghaunya, bukan karena zil autatnya, gitu loh. Ini harus difahami. Kalau membangun peradabannya bagus, tapi diktatornya sama yang toghau fil bilad ini yang bahaya ini. Bahkan Fir'aun itu yang paling dahsyat bikin kerusakan itu membuat rusaknya akidahnya orang-orang. Karena dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang kedudukannya lebih tinggi dibanding Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kepercayaan orang Mesir ketika itu banyak dewa. Nah, Fir'aun itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi di antara dewa-dewa yang ada itu. Wah, ini tambah merusak. Jadi merusak sisi akidah. Merusak akidah itu bisa membuat kerusakan di dunia, bahkan bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Jadi kalau ini satu pesan, termasuk ada kesan begini. Kalau Al-Quran itu menyebut nama tokoh, bukan orang ya, menyebut nama tokoh, maka boleh jadi suatu ketika ada orang yang dalam sejarah itu meniru model tokoh seperti ini, tokoh antagonis. Karena ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Jadi boleh jadi begitu. Termasuk ketika menyebut Abi Lahab, akan ada orang yang sifat-sifatnya kayak Abu Lahab, memusuhi agama Islam, mengolok-olok dan seterusnya. Itu akan ada. Karena tidak disebut namanya langsung. Walaupun ada yang mengatakan ketika Abu Lahab tidak disebut namanya langsung, karena nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Kalau disebut Abdul Uzza berarti seakan-akan Allah mengakui ada Al-Uzza sebagai Tuhan karena namanya Abdul Uzza. Nah, ini ada pendapat lain seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang surah Al-Lahab itu dulu. Oke,
Kita lanjut. Fa'aktsaru fihal fasad. Kalau itu yang terjadi, ini sudah dicontohkan 3 kelompok. Yang pertama, secara komunal, artinya secara komunitas, yaitu kaum Ad dan kaum Tsamud. Ya. Lalu yang satunya, Fir'aun, yang gara-gara satu orang ini, akhirnya komunitas itu jadi rusak. Ya rusak akidahnya, ya berbuat kerusakan karena sewenang-wenangnya. Ya kan begitu. Karena memang iblis itu kalau goda manusia, itu salah satunya, mohon maaf, kalau orang sudah diberi kekuasaan, umpama orang itu semakin lupa diri, lalu berbuat sewenang-wenang, maka iblis mengatakan, kamu harus berkuasa terus dan ini harus dipertahankan kekuasaan ini. Agar senantiasa mendapatkan fasilitas yang enak dan seterusnya. Itu memang begitu. Nah, fa'aktsaru fihal fasad. Apa yang terjadi? Fasabba 'alaihim rabbuka sauta 'adzab. Maka disitulah kemudian pada ayat 13, karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Kenapa kok disebut sauta azab? Saut itu pecut azab. Ini untuk menunjukkan betapa siksa itu berat seperti orang dipecuti. Mencut itu kan nggak cuma sekali. Nggak cuma sekali jadi. Tapi karena saking temennya azab itu seakan-akan dicambuk begitu. Sauta azab. Lalu ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi al-mirsad. Jadi Allah itu selalu mengawasi. Nah, ono wong durhaka, itu tidak akan lepas dari pengawasannya, pasti sudah. Makanya nanti di akhirat itu banyak orang yang terkaget-kaget karena melihat rekamannya. Itulah yang disebut dengan yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Yaitu ada satu hari yang nanti tataqallab al-qulub, hati itu tiba-tiba berbolak-balik itu saking kagetnya. Loh, saya kok gini, kok ketahuan ya, padahal dulu tidak ada yang tahu. Wal absar itu kalau orang Jawa bilang itu ketenggengen itu apa? Tercengang. Melihat perilaku kita sendiri ketika di dunia itu. Karena boleh jadi kadang-kadang kita mulia di dunia ini karena aib kita ditutup oleh Allah. Ya, jadi kita jangan merasa pede, jangan merasa paling sok. Karena apa? Karena aib kita ini sesungguhnya ditutup oleh Allah di hadapan orang lain, sehingga orang lain memandang kita boleh jadi mulia di hadapan manusia. Maka di sini inna rabbaka labil mirsad, dan pengawasan Allah itu tidak pernah luput setitik pun. Tidak pernah luput. Lalu di ayat berikutnya, inilah yang akan kita kaji insyaallah pada episode yang mendatang, fa ammal insan. Nah, ternyata banyak orang-orang itu yang merasa, ini saya kasih pancingannya dulu satu ayat ini. Orang-orang yang durhaka itu seringkali kalau diberi nikmat oleh Allah itu mengatakan, oh Tuhanku sayang pada aku. Buktinya apa? Saya dapat fasilitas. Padahal itu semua ujian. Kita itu kadang salah memahami, dikira fasilitas dan nikmat itu hasil ujian. Padahal yang harus difahami, hasil ujian itu belum sekarang. Kekayaan atau kemiskinan itu adalah soal ujian. Hasil ujiannya nanti di akhirat. Nah, ada orang yang memahami kekayaan, harta yang melimpah itu sudah hasil dari kerja kerasnya, berarti hasil ujian. Belum. Kerja keras, lalu Anda diberi soal ujian berupa kecukupan itu. Makanya orang yang begini biasanya kalau diuji sedikit, umpama itu sudah suudzon kepada Allah, lalu mengatakan, ya Allah, kula niki salah nopo. Kok Tuhan ini betapa tidak sayang kepada saya. Langsung begitu. Padahal orang yang beriman, orang yang baik itu adalah dia tetap husnudzon kepada Allah. Ya, itu nanti kita jelaskan dalam ayat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama, lalu dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Sebaliknya, kalau diuji dengan kekurangan, fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku membenciku, Tuhanku merendahkanku, kan begitu. Ini Tuhanku telah menghinaku. Itu ungkapan-ungkapan orang yang kurang bersyukur. Jadi ujian berupa kelebihan dan kekurangan itu semua adalah, sekali lagi, itu soal ujian yang kita hadapi di dunia. Sekali lagi, itu bukan jawaban ujian, bukan hasil ujian, bukan juga nilai ujian, tapi itu semua baru pada tahapan soal ujian yang harus kita jawab, kita lewati, sampai nanti hasilnya kita peroleh ketika di akhirat. Saya kira tuh Ustaz Lisin, ini
14 ayat, jadi kan jumlahnya 30, tapi nanti konteksnya yang pas ini tidak harus berhenti di 15 ayat, karena kalau 15 nanti malah tidak pas. Ini 14, nanti kita lanjut insya Allah pekan depan ayat ke-15 sampai ke ayat yang 30, ayat terakhir, sehingga ini harapan kita. Dari paparan ini kita bisa belajar banyak, sehingga kita mau mengasah jiwa kita, sehingga endingnya nanti kita termasuk yang dalam kelompok an-nafsul mutmainnah, yang dipanggil oleh Allah secara mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Simak pada episode yang akan datang lanjutan dari kajian tafsir ini yang akan masuk pada ayat ke-15 surah Al-Fajr. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Sudah di sini ya? Cukup? Atau dilanjut? Cukup nggih? Sudah 1 jam ini. Nggih, nanti khawatirnya mungkin ada acara-acara yang lain. Jadi alhamdulillah kita bisa mengkaji 14 ayat dari surah Al-Fajr. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa, hikmah yang bisa kita petik dan menjadi ilmu yang nafi'an fid dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, bihaqqil Fatihah, bisilil Fatihah wa ba'dhimatil Fatihah, an tuyassira lana jami'a umurina wa an tarzuqana rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ya Allah, barik lana fi a'malina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi kulli ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idhnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustaz Lisin, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada beliau Ustaz Hashim yang sudah selalu setia menemani kita, keluarga besar Bait Al-Quran Malang. Mudah-mudahan selalu senantiasa beliau diberikan kesehatan, Amin, amin. kita semuanya